Pulau Wu Niao. Perahu terbang segera mendarat ke halaman Sekte Laohu. Penyambutan dan pengaturan sudah dilakukan oleh para murid senior yang ditugaskan. Setelah mendarat, Li Yuan dan Li Tong memisahkan diri dari rombongan calon murid. Dari kejauhan ia melihat Jia Hian dan ayahnya sedang melakukan pengaturan. Sementara perahu terbang telah kembali mengudara meninggalkan Sekte Laohu. Setelah memperhatikan sekitar, Li Yuan menghampiri seorang murid senior. "Salam senior, kami adalah murid baru sekte yang direkomendasikan oleh kakek Bao Zi," ucap Li Yuan sambil mengeluarkan sebuah lencana atau token berwarna emas. Hal serupa juga dilakukan oleh Li Tong. Murid senior tersebut mengerutkan alis sangat dalam. Ia melihat dan memperhatikan secara seksama token murid tersebut. "Apa? Kalian mendapat rekomendasi tetua Bao Zi?" tanya murid senior tersebut dengan tidak percaya. Seorang murid senior lain yang berada di dekatnya juga melihat token tersebut dengan tatapan tidak percaya. Keduanya saling memandang, salah satunya mengangkat bahu tanda tak berdaya. Tetua Bao Zi sudah lama meninggalkan Sekte Laohu, orang tua itu terlalu misterius. Kini ia merekomendasikan dua orang murid yang terlihat sangat biasa, apakah ini bukan sesuatu yang aneh? Salah seorang murid tersebut lalu berkata, "Kalian ikuti kami." "Baik senior," jawab Li Yuan dan Li Tong bersamaan. Keduanya lalu berjalan di belakang dua orang murid senior tersebut. Fan Lao memperhatikan situasi ini dari kejauhan. Sebelumnya ia merasa ragu dengan apa yang dikatakan oleh Li Yuan saat di atas perahu terbang. Namun kini keraguannya lenyap seiring berlalunya Li Yuan mengikuti murid senior. Andai saja mereka memiliki kesempatan untuk menjadi murid, pasti menyenangkan bisa berlatih bersama dengan mereka, gumam Fan Lao dalam hati. Lalu ia kembali mengikuti barisan calon murid untuk menjalani pengaturan yang akan disampaikan oleh tetua Jiafu. Jia Hian tidak menyadari keberadaan Li Yuan. Ia sedari tadi sibuk membantu ayahnya mengatur beberapa calon murid perempuan yang ikut seleksi. Keberadaan Li Yuan pun tidak ia beritahukan kepada ayahnya. Ia merasa Li Yuan tidak pantas untuk menjadi bahan pembicaraan. Li Yuan dan Li Tong dibawa ke dalam sebuah bangunan. Di dalamnya terdapat sebuah aula yang cukup besar. Dua orang murid senior tersebut tampak berbicara serius dengan seorang murid senior lainnya. Jika diperhatikan mereka memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. "Ikut aku," ucap salah seorang murid senior yang berada di dalam aula. Lalu Li Yuan dan Li Tong mengikutinya dengan patuh. Wush, wush. Sebuah portal teleportasi terbuka. Li Yuan dan Li Tong tentu saja terkejut, mereka sekali lagi ditunjukkan pemandangan luar biasa di Sekte Laohu. Mereka masuk ke dalam portal tersebut di bawah arahan murid senior tersebut. Tidak lama kemudian mereka keluar dari portal teleportasi sudah pada tempat yang berbeda. Di Sekte Laohu, terdapat 10 buah paviliun. Setiap paviliun berada pada pulau-pulau yang kecil, sehingga untuk menempuh jarak antar pulau kecil diperlukan kendaraan khusus. Namun bagi pendekar yang sudah berada pada ranah menegah ke atas tidak akan mengalami kendala. Li Yuan menatap lapangan yang begitu luas, lantainya terbuat dari bebatuan alam dengan kualitas yang cukup bagus. Ia mengikuti langkah senior di depannya dengan tenang, hingga ia tiba pada sebuah paviliun. Bangunan paviliun itu cukup besar, di sampingnya ada beberapa bangunan sederhana namun terlihat rapi. "Ini adalah paviliun tetua Bao Zi, malam ini kalian bisa tinggal di sini," ucap murid senior tersebut sambil menunjuk ke rumah sederhana seperti wisma yang berada di paviliun tersebut. "Baik senior, terima kasih," jawab Li Yuan dan Li Tong bersamaan. "Panggil aku Cheng Han, aku bertanggung jawab atas paviliun tetua Bao Zi," ucapnya menatap Li Yuan. "Junior ini bernama Li Yuan dan ini adalah Li Tong, kami datang dari desa dekat Gunung Guntur," jawab Li Yuan yang sedari tadi belum sempat memperkenalkan diri. Baiklah. Aku akan melaporkan tentang kedatangan kalian kepada ketua sekte," ujar Cheng Han. Kemudian ia berlalu bersama seorang temannya meninggalkan Li Yuan dan Li Tong. Kabar kedatangan Li Yuan segera terkonfirmasi ke beberapa tetua hingga ketua sekte. Patriark Bao Xiong sangat terkejut mendengar berita tersebut. Sebagai adik kandung dari Bao Zi tentu ia tahu bagaimana kakaknya itu. Bao Zi tidak pernah mengangkat satu orang pun murid,
namun kini ia menerima 2 orang murid dari kalangan biasa. Bahkan murid yang direkomendasikan pun masih berada pada tahap dasar yakni pemurnian Qi. Patriark Bao Xiong mengurut dahinya, apakah kakakku sudah terlalu tua hingga memilih murid seperti itu? Bao Xiong tidak ragu dengan identitas murid tersebut, hanya Bao Xiong yang mengetahui bahwa kakaknya tersebut tinggal di puncak Gunung Guntur. Bao Zi mengisi hari tuanya bersama istrinya, karena tidak memiliki anak mereka mengasingkan diri dan memilih hidup berdua. Namun dengan kedatangan 2 orang murid ini, bisa dipastikan kepulangan kakaknya tersebut ke Sekte Laohu. Sekte Laohu memiliki sejarah yang panjang, serta berada pada ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut. Sekte Laohu berada di kota Qinghai, bagian dari prefektur Provinsi Naga Biru. Sekte Laohu satu-satunya sekte terbesar di Provinsi Naga Biru yang lokasinya dikelilingi oleh danau besar. Menurut legenda, danau tersebut didiami oleh seekor naga berwarna biru. Tetesan air matanya meninggalkan endapan garam yang membuat danau tersebut sedikit memiliki rasa asin. Patriark Bao Xiong sudah berada pada ranah pendekar suci, berdua dengan kakaknya Bao Zi. Keberadaan pendekar suci di alam langit sangat dihormati oleh para penghuni alam langit. Bahkan Kaisar Langit yang kini dijabat oleh Tang Siji tidak mudah untuk menyinggung pendekar suci. Di alam langit terdapat tingkatan kekuatan, dari alam bumi, raja, langit, pendekar suci, dan pendekar dewa. Li Yuan saat ini berada pada tahap pondasi Qi, masih berada pada tahap pendekar bumi. Kondisi ini umum sebagai murid pemula di setiap sekte. Pendekar tingkat bumi dimulai dari alam pemurnian Qi hingga pendekar inti Qi. Jika sudah melewati tahapan tersebut, barulah seorang pendekar bisa menembus ke tahap pendekar raja. 1. Di Sekte Laohu seorang tetua memiliki basis kultivasi tingkat menengah atau pendekar langit. Namun berbeda dengan tetua Bao Zi, ia merupakan tetua yang sudah berada pada level pendekar tingkat tinggi, bahkan kekuatannya berada di atas Patriark Bao Xiong. Malam ini, Li Yuan dan Li Tong tidak beristirahat di 2 bangunan wisma yang sama. Mereka berdua menempati bangunan masing-masing. Di paviliun Bao Zi, hanya mereka berdua yang tinggal. Sementara murid senior yang bernama Cheng Han merupakan bagian dari paviliun penegak kedisiplinan yang kebetulan ditugaskan menjaga paviliun tetua Bao Zi. Paviliun tetua Bao Zi terletak paling ujung, letaknya sedikit menjorok ke arah Danau Biru. Banyak juga yang menyebut kediamannya sebagai Pulau Niao, diambil dari nama Wu Niao, istri tetua Bao Zi. Rahasia kristal ungu. Li Yuan tidak segera tidur, ia melangkah keluar untuk menikmati suasana malam di paviliun ini. Li Yuan merasakan pulau ini sangat sepi, ia hanya bisa merasakan Li Tong yang tengah berkultivasi. Li Yuan mengangkat matanya menatap langit malam dengan tenang, dalam hatinya ia bergumam. Mulai malam ini dan seterusnya aku akan berlatih untuk menjadi yang terkuat. Setelah membunuh Patriark Liu, perasaan Li Yuan sedikit membaik. Namun ia masih kepikiran tentang organisasi gagak darah. Menghilangkan ancaman tentu lebih baik daripada membiarkannya. Li Yuan mengeluarkan batu kristal berwarna ungu pemberian ayahnya. Batu ini merupakan batu obsidian dari Gunung Guntur. Di bawah sinar rembulan ia memperhatikan dengan serius, namun ia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Li Yuan ingin menyerapnya, barangkali ini adalah batu energi tingkat atas, mengingat sebelumnya di Gunung Guntur telah ditemukan tambang batu energi. Li Yuan mengepalkan tangannya, lalu mengedarkan Qi-nya hingga beberapa kali. Beberapa kali percobaan, batu tersebut tidak merespons sama sekali. Li Yuan mulai putus asa, ia berasumsi bahwa ini adalah hanya batuan gunung biasa. Untuk mengobati penasarannya, ia mengedarkan energi jiwanya ke dalam batu tersebut. Ini adalah teknik yang ia pelajari dari kitab Kaisar Kematian. Pada makhluk hidup, teknik ini berguna untuk mengorek informasi dari seseorang. Kekuatan jiwa yang kuat akan merangsek masuk ke dalam pikiran seseorang. Gayung bersambut, batu tersebut bereaksi. Perlahan ada kekuatan aneh yang tidak dapat dijelaskan dan mengalir ke dalam tubuhnya. Li Yuan tidak tahu itu dan sebelumnya ia tidak pernah merasakan hal ini. Menyadari gejala tersebut, Li Yuan segera mengambil posisi duduk sila.
Pada saat ini ruang dan waktu tampak terdiam, pada saat yang sama kekuatan aneh tersebut terus menjalar dan memasuki tubuh Li Yuan. Lubang hitam yang selama ini ia rasakan memantulkan kekuatan yang sangat besar, dan tiannya membesar saat menyerap energi batu berwarna ungu tersebut. Boom, 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 boom. 7 kali ledakan energi ki dalam tubuhnya, Li Yuan kembali menggila. Kenaikan kultivasinya sangat tidak biasa. Tanpa Li Yuan sadari batu kristal ungu yang berada di tangannya kini meleleh masuk ke dalam tubuhnya. Keadaan ini berbeda saat Li Yuan menyerap batu energi. Biasanya batu energi yang ia serap meninggalkan seonggok debu. Dengan kekuatannya saat ini Li Yuan belum menyadari bahwa batu kristal ungu telah terbentuk utuh kembali di dalam tubuhnya. Sebagai pusaka langit, batu tersebut terbentuk secara spiritual di dalam diafragma tubuhnya. Li Yuan membuka matanya, ia merasakan kekuatannya berada pada pondasi Ki ke-8. Jika Jia Hian mengetahuinya mungkin ia akan batuk darah berulang kali. Dalam usianya yang ke-15 tahun Jia Hian dianggap jenius. Biasanya murid-murid lain hanya berada pada pondasi Ki pertama di usia seperti Jia Hian. Li Yuan merasakan pandangannya lebih jernih dan tubuhnya lebih ringan, aura jiwanya sudah meningkat lagi ke tahap yang lebih tinggi. Dari posisinya kini ia bisa merasakan keberadaan Mo Chao lebih jelas. Di waktu yang bersamaan, Patriark Bao Xiong yang sedang bermeditasi merasa terganggu. Ia membuka matanya, lalu merasakan sesuatu yang aneh. Kekuatan apakah ini? Batinnya penuh tanda tanya. Sementara pada jarak yang jauh, tepatnya di kota Huanxi, tubuh Mo Chao bergetar hebat, ia memuntahkan beberapa teguk darah hitam. Ia dapat merasakan fluktuasi yang sangat kuat dalam jiwanya. Dalam jiwanya ia merasakan keterikatan dengan jiwa Li Yuan. Ia seperti terlempar ke lubang hitam tak berdasar. Di hadapan beberapa anak buahnya ia berguling di tanah. Tubuhnya terhempas ke kiri dan ke kanan, tidak ada yang berani menolongnya. Kemudian tetua Mo Chao mengambil posisi duduk sila. Ia mengalirkan tenaga ki-nya berusaha menetralkan serangan dalam jiwanya. Setelah ia mendapatkan posisi nyaman, energi hangat mengalir ke dalam tubuhnya. Energi yang ia rasakan entah dari mana datangnya terus menyerbu dantiannya. Seperti wadah yang kosong, dantiannya terus menyerap energi tersebut dengan ganas. Boom, boom, boom. Ia mengalami terobosan berturut-turut. Ada terbersit senyum gembira di wajahnya, ia menyadari ini adalah keberuntungan yang ia rasakan. Ia mendapatkan transfer energi dari dalam diri Li Yuan, sebuah metode aneh yang baru ia rasakan dan temukan. Namun ia merasa sangat bersyukur bisa mengikuti Li Yuan, kesetiaannya dibalas dengan hadiah yang tidak terukur. Kini di kota Huanxi kekuatannya tidak ada yang menandingi. Setelah menerobos ia menjadi petarung tingkat langit tahap awal. Jika disejajarkan maka ia akan setara dengan tetua Jiafu dari Sekte Laohu. Li Yuan hanya tersenyum, pada dasarnya ia dapat merasakan apa yang terjadi pada diri tetua Mo Chao. Ia sendiri yang mentransmisikan energi secara metafisika. Teknik ini merupakan pengembangan dari kitab Kaisar Kematian. Dengan bakatnya ia memodifikasi kemampuan jiwa yang lebih tinggi, yang semula bersifat membunuh bertransformasi ke hal-hal lain. Apa yang ia lakukan demi menjaga keluarganya di kota Huanxi? Bagi Li Yuan, tidak ada yang lebih berarti selain keluarganya. Percuma saja ia menjadi sakti jika ia tidak bisa melindungi keluarganya. Meski saat ini ia tidak bisa melindungi keluarganya secara langsung, ia bisa mengandalkan tetua Mo Chao. Dengan kekuatannya kini, Li Yuan bisa berkomunikasi secara langsung dengan Mo Chao pada jarak yang jauh seperti sekarang. Tetua Mo, bagaimana keadaanmu? Tanya Li Yuan melalui telepati. Terima kasih Tuan, berkat Anda keadaanku sangat baik, ucap tetua Mo Chao yang masih dalam keadaan duduk bersila. Sementara anak buahnya masih menunggunya membuka mata. Bagaimana kabar keluarga Liu? Tanya Li Yuan. Setelah kematian Patriark Liu, kekuatan keluarga Liu sekarang tidak sekuat sebelumnya, sementara kekuatan organisasi Gagak Darah terpecah, jawab Mo Chao dengan sopan. Maksud tetua? Li Yuan bertanya. Sebagian besar tetua organisasi Gagak Darah akan meninggalkan kota Huanxi.
mereka berencana mendirikan kelompok kobra hitam, jawab Tetua Mo Chao. Tetua Mo, bisakah Tetua memusnahkan klan Liu di kota Huanxi? Tanya Li Yuan. Dirinya tidak ingin menyisakan orang-orang yang sudah jahat kepada dirinya dan keluarganya. Mengurangi musuh akan lebih baik di masa depan. Tentu saja bisa Tuan, ucap Tetua Mo Chao bersemangat. Baiklah jika begitu, namun setelah ini kamu dan anak buahmu harus berhenti dari perbuatan jahat. Bawalah kelompokmu ke jalan yang benar, jadilah pelindung kota Huanxi, pinta Li Yuan dengan nada yang sangat serius. Tetua Mo Chao terdiam sejenak. Ia memikirkan anak buahnya jika mereka tidak memiliki pekerjaan. Tetua tidak usah khawatir, mengenai anak buah tetua yang masih bertahan bisa bergabung dengan ayahku. Ceritakan kepadanya bahwa tetua adalah orang yang melindungi keluargaku. Ceritakan pula tentang kondisi anak buahmu. Ayahku pasti memiliki solusi untuk kalian, jawab Li Yuan. Hancurnya klan Liu. Mendengar apa yang disampaikan oleh Li Yuan, membuat Mo Chao merasa lebih tenang. Di dalam hatinya, ia mulai merasa kagum pada sikap Li Yuan. Mo Chao lalu mengumpulkan anak buahnya, dan menyampaikan maksudnya kepada 30 anak buahnya yang masih setia. Mereka mengenakan topeng dan membawa pedang, serta bergerak cepat menuju klan Liu saat malam yang gelap. Saat itu merupakan waktu yang tepat untuk melakukan gerakan, karena patriark keluarga Liu telah meninggal dan para anggota keluarganya sedang berebut untuk menjadi patriark pengganti. Beberapa faksi muncul dan membuat keretakan di klan Liu. Namun, keadaan ini tentu saja diketahui oleh Tetua Mo Chao. Tidak butuh waktu lama, kelompok Tetua Mo Chao tiba di manor klan Liu. Mo Chao berdiri paling depan sebagai pendekar langit yang merupakan yang terkuat saat itu. Setelah beberapa saat mengamati, Tetua Mo Chao langsung bertindak. Mereka harus mengurangi kebisingan, maka ia melumpuhkan penjaga yang berada di gerbang depan dengan teknik pengekang jiwa. Mereka diberikan halusinasi yang sangat mengerikan, dan dalam sekejap mereka tewas tanpa tahu sebabnya. 30 orang lainnya bergerak memasuki manor keluarga Liu, dan membunuh setiap anggota keluarga Liu yang ahli. Tetua Mo Chao mencabut pedang dan melompat ke depan. Ia bergerak dengan cepat dan dalam setiap pijakan kakinya, pedangnya menyabet lawan-lawannya. Teriakan putus asa mulai terdengar di dalam manor klan Liu. Puluhan mayat sudah terkapar tak berdaya. Entah siapa yang memulai, dalam waktu sekejap kobaran api mulai terlihat di salah satu ruangan. Hembusan angin malam semakin membesarkan nyala api tersebut, membakar jasad-jasad klan Liu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, klan Liu musnah. Dengan bubar dan terpecahnya organisasi Gagak Darah, mereka tidak memiliki pelindung. Kobaran api terus membesar dan teriakan korban selamat terus bersahutan. Namun, anak buah Tetua Mo Chao yang tanggap segera menghabisi mereka tanpa enggan. Setelah selesai, Tetua Mo Chao dan anak buahnya segera menghilang di dalam kegelapan malam. Keesokan paginya, kota Huanxi menjadi gempar karena berita tentang hancurnya klan Liu dengan cepat menyebar. Orang yang paling senang adalah Patriark Li Chuan, karena dengan hancurnya klan Liu, klan Li akan kembali merajai bisnis di kota Huanxi. 1. Hahaha. Akhirnya klan Li akan berjaya, ucap Li Chuan sambil tertawa keras. Beberapa tetua yang selama ini mendukung Patriark Li Chuan berusaha untuk menjilat. Hanya tetua Li Tiansu yang terdiam, memikirkan pelaku di balik pembantaian klan Liu. Di tempat lain, ayah dan ibu Li Yuan seperti biasa sedang beraktivitas di toko herbal mereka yang bertuliskan sumber kehidupan. Pagi itu, tokonya didatangi oleh puluhan orang yang merupakan para pendekar ahli tingkat menengah. Mo Chao memberikan salam kepada Li Dan dengan hormat. Merasakan seseorang yang tidak dikenalnya, Li Dan mengernyitkan matanya. Mohon maaf, siapakah Anda, Tuan Pendekar? Tanya Li Dan penuh keheranan. Walaupun Li Dan takut, ia berusaha untuk tetap terlihat gemetar. Di sudut toko, istri dan anaknya Li Peiyu sudah gemetar ketakutan. Pemandangan ini sangat menakutkan, bahkan pelayan toko tidak dapat berbuat apa-apa untuk menahan ketakutan. Mohon maaf, Tuan Besar, bisakah kita berbicara empat mata? Pinta Tetua Mo Chao dengan hormat. Li Dan merasa aneh dengan panggilan tersebut,
apalagi orang yang di depannya adalah seorang pendekar berada pada tahap pendekar langit, bukan kekuatan yang bisa ia singgung. Baiklah Tuan Pendekar, ikuti saya, ucap Li Dan yang masih waspada. Li Dan menatap istri dan putrinya, lalu berkata, kalian tidak usah khawatir, semua akan baik-baik saja. Li Dan kemudian mengarahkan Mo Chao ke salah satu ruangan yang terdapat dalam toko herbalnya. Keduanya lalu berjalan beriringan, tampak tetua Mo Chao mengikuti di belakang dengan patuh. Krek, suara pintu terbuka. Li Dan membawa tetua Mo Chao ke ruang pemurnian herbal yang khusus. Ada satu meja dengan 2 kursi, cukup untuk mereka berbicara 4 mata. Tuan Besar, mungkin Anda akan sedikit terkejut. Namun, hal ini sudah atas persetujuan Tuan Muda, ucap Mo Chao dengan nada pelan. Li Dan sedikit mengerutkan dahi, kata Tuan Muda, berarti merujuk pada putranya, Li Yuan. Apakah semua ini karena putraku? Tanya Li Dan dengan ekspresi rumit. Betul sekali, Tuan Besar, jawab Mo Chao yang mulai menemukan ritme pembicaraannya. Perkenalkan, hamba adalah Mo Chao. Beberapa waktu ini ditugaskan untuk melindungi Tuan Besar atas perintah Tuan Muda. Hamba memiliki 30 orang anak buah yang kini sedang berada di luar. Kami adalah para penjahat dari organisasi Gagak Darah. Kami juga yang sudah melenyapkan klan Liu tadi malam, ucap Mo Chao hendak menjeda pembicaraannya. Apa? Aku tidak menduga putraku terlibat dalam kejahatan, ucap Li Dan dengan nada kecewa. Tuan Besar, jangan salah sangka, sela Mo Chao dengan cepat. Maksud Tuan Pendekar? Tanya Li Dan dengan serius. Awalnya, kami adalah kelompok yang disiapkan oleh Patriark Liu untuk membunuh keluarga Tuan Besar. Bahkan sebelumnya, kami sudah menjalankan aksi untuk membunuh Tuan Muda saat kembali dari Gunung Guntur, ungkap Mo Chao. Apa? Jadi semua ini ulah klan Liu? Tanya Li Dan tidak percaya. Betul, Tuan, jawab Mo Chao singkat. Kemudian, Mo Chao menceritakan tentang konspirasi klan Liu dengan organisasi Gagak Darah. Perintah untuk menghabiskan klan Liu juga dimaksudkan agar keluarga Li Dan tidak mengalami ancaman saat Li Yuan berlatih di Sekte Laohu. Hal yang paling membuat Li Dan tersentak adalah ketika Mo Chao membeberkan bahwa orang yang membunuh Patriark Liu dan puluhan pendekar ahlinya adalah Li Yuan. Ia sangat tidak menduga bahwa kemampuan putranya sangat mengerikan. Bahkan dirinya saja sudah bukan tandingannya, lalu bagaimana jika ia kembali dari Sekte Laohu? Mo Chao menyatakan niatnya bahwa ia dan anak buahnya akan mengikuti Li Dan kemana saja ia pergi. Li Dan merasa hangat dengan sikap Li Yuan yang mengirim pendekar langit untuk menjaga keluarganya. Bahkan ada perasaan haru bahagia ketika Li Dan mengetahui keinginan putranya untuk mengubah para penjahat menjadi orang yang baik. Itu adalah cita-cita mulia. Setelah lama memikirkan, Li Dan memiliki sebuah ide. Aku akan mendirikan sebuah asosiasi usaha yang bernama Asosiasi Sumber Kehidupan. Asosiasi ini akan berhubungan dengan toko herbal yang saat ini aku jalankan, serta bergerak di bidang jasa pengawalan dan keamanan, ujar Li Dan. Baik Tuan Besar. Kami akan mengikuti apa kata Anda, jawab Mo Chao. Keduanya sepakat untuk saling mendukung. Terkait tempat, mereka segera pindah ke lokasi yang lebih strategis di pusat kota. Baiklah Tuan Besar, saya akan pamit untuk menyiapkan tempat tinggal dan bangunan yang baru, ucap Mo Chao dengan hormat. Dalam hatinya, ia percaya dengan kemampuan Li Dan yang tampak lugas dan tegas. Kalian bertiga tetap tinggal dan menjaga Tuan Besar, laporkan apabila ada gangguan dengan cepat, ucap Mo Chao kepada anak buahnya. Setelah berpamitan, ia dan anak buahnya segera menghilang dari pandangan Li Dan. Munculnya Baozi. Tok, 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 ada ketukan di pintu. Tok, 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 ada ketukan kedua. Tok, 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 ulangi ketukan ketiga. Tunggu sebentar, suara Li Yuan terdengar malas dari dalam wisma. Li Yuan, cepat bangun dan jangan malas, seru Li Tong penuh semangat. Li Yuan keluar dan setelah melihat wajah Li Tong, ia berkata, ada apa saudaraku yang ganteng, pagi-pagi sudah membuat gaduh, ucap Li Yuan sembari tersenyum.
Ayo sini. Ajak Li Tong sambil menarik tangan Li Yuan. Keduanya menuju sebuah batu besar tempat mereka bisa melihat pemandangan seindah laut yang terhampar luas. Li Yuan merasakan kagum yang luar biasa terhadap pemandangan tersebut. Semalam, meskipun ia berada di atas batu tersebut untuk berkultivasi, tetapi gelapnya malam menutupi pemandangan indah yang kini terpampang jelas di depan matanya. Lihatlah. Luas sekali dan sangat indah, ucap Li Tong yang tidak bisa menahan kekagumannya. Hahaha, kita sangat beruntung bisa belajar di Sekte Laohu, sahut Li Yuan yang hanya tersenyum melihat kesenangan saudaranya. Li Yuan dan Li Tong dibesarkan di dalam suasana pegunungan dan hutan belantara adalah hal yang biasa untuk mereka. Sehingga, untuk melihat pemandangan seindah ini membuat mereka merasa sangat terkesima. Li Yuan menarik napas panjang. Ia merasakan ki yang sangat murni, hembusan angin yang bertiup lembut membawa esensi alam dalam jumlah besar. Keduanya lalu berjalan mengitari paviliun Baozi, banyak burung camar berkepala coklat yang sedang berkumpul mencari makan. Saat matahari mulai menampakkan sinarnya, Li Yuan dan Li Tong didatangi oleh seorang murid senior. Seekor burung elang berukuran besar mendarat di halaman, di mana seorang murid senior melompat dari atasnya. Selamat pagi, senior, ucap Li Tong dan Li Yuan. Bagaimana istirahat kalian? Tanya murid senior tersebut yang bernama Cheng Han. Istirahat kami sangat nyenyak, kami bangun pagi lalu berputar mengitari pulau ini, ucap Li Tong penuh semangat. Oh, baguslah. Pagi ini kalian ditunggu oleh ketua sekte, ucap Cheng Han sambil menyerahkan seragam khas Sekte Laohu. Baik senior, ucap Li Yuan bersamaan dengan Li Tong. Kalian lekaslah berganti pakaian, setelah itu kita segera bergegas. Baik senior, lalu keduanya undur diri untuk mengganti pakaian. Tidak begitu lama, Li Yuan dan Li Tong sudah keluar kembali dengan seragam sekte yang baru. Ada kegembiraan yang tak terlukiskan di wajah mereka berdua saat ini. Cheng Han hanya melirik sejenak, lalu mengajak kedua murid baru tersebut menuju kediaman pribadi ketua sekte. Mereka tidak menggunakan portal teleportasi sebagai sebelumnya, melainkan dengan skor elang perak, mereka bertiga akan menuju ke aula sekte. Wush, wush, wush. Mereka terbang menaiki elang perak, di bawah bimbingan Cheng Han perjalanan mereka sangat menyenangkan merasakan sensasi berkendara hewan bis. Sebelumnya, Li Yuan dan Li Tong pernah menaiki hewan spiritual Baihu, yaitu harimau putih peliharaan kakek Baozi. Tidak berapa lama setelah mereka terbang, elang perak mendarat di halaman sekte. Setelah mendarat dengan sempurna, ketiganya turun dan langsung menuju ke dalam aula utama di mana ketua dan para tetua biasa berkumpul. Saat ini, Li Yuan dan Li Tong tiba di aula utama sekte. Salam hormat ketua sekte dan para tetua, ucap Cheng Han memberi hormat diikuti oleh Li Yuan dan Li Tong. Li Yuan merasakan ada seorang dengan aura agung yang sedang duduk di kursi kebesaran, serta 5 orang dengan tingkat kekuatan di bawahnya. Patriark Bao Xiong memandang Li Yuan dan Li Tong. Setelah hening sejenak, ia berkata, apakah kalian berdua yang mendapat rekomendasi dari tetua Baozi? Tanya Patriark dengan sedikit mengeluarkan aura menekan. Li Tong mulai gelisah akibat tekanan aura dari Patriark. Melihat itu, Li Yuan tetap tenang. Patriark kemudian meningkatkan tekanannya, hingga batas pendekar langit. Akan tetapi, Li Yuan masih bisa mengendalikan dirinya, dan Li Tong merosot dan tak sadarkan diri. Li Yuan mengkhawatirkan Li Tong dan senior Cheng Han. Sebagai pendekar tingkat suci, Patriark Bao Xiong memiliki kemampuan mental berbentuk aura. Tanpa sadar Patriark Bao Xiong semakin melepaskan auranya, sehingga Cheng Han mengikuti jejak Li Tong, merosot dan tak sadarkan diri. Li Yuan masih berdiri tenang, napasnya stabil dan wajahnya juga tampak biasa. Ia mengirimkan gelombang pertahanan untuk melindungi mereka bertiga. Bola mata Patriark Bao Xiong bergerak ke atas dan ke bawah menyaksikan pemandangan di depannya. Bahkan 5 orang tetua sudah mulai merasakan tekanan besar menghimpit tubuh mereka, seperti ditimpa gunung.
Suasana aula menjadi hangat dan berubah menjadi panas dalam sekejap. Namun, tiba-tiba terdengar suara dari jarak yang jauh, "Hentikan! Dasar bodoh! Apakah kamu ingin membunuh muridku?" Seorang lelaki tua muncul mengeluarkan aura perlindungan untuk Li Yuan. Sadar dengan sikapnya yang berlebihan, Patriark Bao Xiong segera menarik kembali auranya. Li Yuan masih tersadar dan melihat kakek Bao Zi yang berada di dekatnya. "Salam, Tetua Bao Zi," ucap 5 orang tetua sambil membungkuk. "Salam, Kakak Zi," jawab Patriark Bao Xiong. "Apakah kalian sudah gila membiarkan 2 muridku terluka?" tanya Bao Zi dengan nada tinggi. "Maafkan saya, Kak. Ini hanya untuk menguji 2 orang murid baru di sekte ini," ucap Patriark dengan sedikit penyesalan. "Apa yang kamu katakan?" tegas Bao Zi. "Bagaimana mungkin kamu menguji seorang murid dengan aura yang berpotensi membunuhnya?" lanjut Bao Zi dengan nada meninggi. Ini," jawab Patriark Bao Xiong tergagap. Ini," jawab Patriark Bao Xiong tergagap. Baru saja ia menyadari telah melakukan tindakan yang berlebihan. "Maafkan saya," ujarnya sambil meminta maaf. Sementara itu, 5 orang tetua yang hadir merasa tak bisa berbuat apa-apa. Mereka juga mengetahui bahwa tindakan Patriark Bao Xiong sudah berlebihan. Seorang murid senior saja sampai tak sadarkan diri, namun mengapa murid baru ini tampak biasa saja? Padahal para tetua melihat bahwa kekuatan murid baru tersebut hanya di tahap pemurnian Ki kedua dan seorang lainnya masih di tahap pemurnian Ki ketujuh.